Apa saja faktor penentu kelolosan di SNBP tahun 2024? Simak video ini. Di sini saya akan membagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Di mana faktor eksternal merupakan faktor di luar kemampuan siswa sendiri, sedangkan faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Oke, kita akan bahas faktor eksternal terlebih dahulu. Yang pertama adalah akreditasi sekolah. Semakin baik nilai akreditasi sekolah, maka akan semakin banyak pula kuota penerimaan SNBP di sekolah tersebut. Misalnya saja untuk akreditasi sekolah A akan mendapatkan kuota 40%, akreditasi sekolah B mendapatkan kuota 25%, dan akreditasi C mendapatkan kuota hanya 5%. Yang kedua, persebaran alumni. Seberapa banyak alumni yang lolos di PTN yang kalian inginkan, dan bagaimana track record alumni kalian ketika di bangku perkuliahan? Semua hal itu bisa teman-teman semua tanyakan kepada guru BK masing-masing. Tentu saja, semakin banyak alumni yang lolos di PTN tersebut, bahkan bisa berprestasi, maka peluang kalian ya untuk lolos di PTN tersebut juga akan semakin tinggi. Yang ketiga, tanyakan apakah sekolah kalian terkena blacklist. Blacklist biasanya terjadi akibat seorang siswa yang dinyatakan lolos SNBP namun tidak diambil. Dan ini akan berakibat pada penerimaan SNBP di tahun selanjutnya untuk sekolah tersebut. Oleh karena itu, teman-teman harus pastikan bahwa sekolah teman-teman tidak terkena blacklist di universitas tertentu. Oke teman-teman, itulah 3 faktor eksternal penentu kelolosan SNBP tahun 2024. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor internal penentu kelolosan di SNBP tahun 2024. Oke, yang pertama adalah nilai rata-rata raport. Di mana nilai rata-rata raport ini akan diambil mulai dari semester 1 hingga semester 5. Dan nanti nilai tersebut akan dilihat apakah nilai pada setiap semesternya meningkat ataukah justru menurun. Dan inilah yang akan menjadi pertimbangan dari setiap PTN untuk menyeleksi siswa tersebut. Karena salah satu penilaian terpenting adalah nilai rata-rata rapor. Yang kedua, mata pelajaran pendukung program studi. Mata pelajaran pendukung program studi ini, teman-teman bisa lihat pada Kemendikbudristek nomor 345/M/tahun 2022. Di mana pada keputusan menteri tersebut akan dijelaskan mengenai mata pelajaran pendukung program studi. Misalnya saja pada program studi kedokteran, maka mata pelajaran pendukung untuk prodi tersebut yang pertama adalah mata pelajaran biologi, kemudian dan mata pelajaran kimia. Nah, 2 mata pelajaran ini harus memiliki nilai tertinggi ya, diusahakan memiliki nilai tertinggi. Dengan nilai tertinggi tersebut, artinya PTN dapat menyimpulkan bahwa memang teman-teman ini jago atau ahli di bidang biologi dan kimia. Sehingga peluang teman-teman lolos di SNBP juga akan semakin meningkat. Yang ketiga, memiliki sertifikat prestasi. Dengan sertifikat prestasi, teman-teman bisa mendapatkan nilai tambahan pada seleksi SNBP tahun 2024 loh. Nah, namun ada catatan yang perlu diingat. Sertifikat prestasi ini haruslah relevan dengan pilihan program studi yang teman-teman pilih. Sehingga prestasi tersebut akan memiliki bobot yang tinggi. Misalnya saja ketika teman-teman memiliki sertifikat prestasi Olimpiade Matematika misalnya. Dan teman-teman mengambil prodi Matematika. Nah, ini akan sangat relevan dan dapat meningkatkan nilai teman-teman untuk bisa lolos di SNBP tahun 2024 nanti. Yang keempat adalah tingkat keketatan di setiap prodi. Nah, pada dasarnya, tingkat keketatan ini memang tidak masuk ke dalam faktor internal, tetapi lebih tepatnya adalah pilihan program studi kalian itu harus menentukan masa depan kalian ketika lolos di SNBP nanti. Karena dengan memilih program studi yang tingkat keketatannya itu rendah, maka peluang lolosnya juga akan semakin tinggi, teman-teman.
Misalnya saja, dengan kuota penerimaan yang sedikit, namun pendaftarnya itu banyak, maka tingkat keketatannya ini akan semakin tinggi. Tentu saja, dengan tingkat keketatan yang tinggi, maka peluang lolos teman-teman juga akan semakin rendah. Oleh karena itu, perhatikanlah tingkat keketatan di setiap jurusan di masing-masing PTN. Teman-teman nanti bisa pastikan atau bisa lihat berapa banyak kuota yang dibuka di tahun 2024 ini, dan teman-teman juga bisa bandingkan dengan jumlah pendaftar pada tahun 2023 yang lalu. Nah, dengan mengetahui tingkat ketatan, teman-teman juga bisa melihat apakah nilai teman-teman ini bisa memenuhi atau bisa tembus di SNBP tahun 2024 nanti. Ketika memang teman-teman sudah yakin, maka teman-teman silahkan bisa memilih program studi tersebut. Oke, kiranya demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Semangat untuk pejuang SNBP tahun 2024.